Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu guru yang soleh-solehah. Bagaimana kabarnya? Bagaimana puasanya hari ini? Apakah lancar? Semoga kita sehat dan puasanya lancar ya. Amin. Hari ini kita akan belajar fikih, pelajaran 8 tentang salat Idain. Silahkan kalian ambil buku kalian dan buka halaman 93. Sholat Idain berarti sholat 2 hari raya. Kita tahu bahwa umat Islam merayakan 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hukum mengerjakan sholat Idain yaitu sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang diutamakan untuk dikerjakan. Salat Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal. Hari raya ini disebut juga hari kemenangan karena umat Islam telah berhasil melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Salat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Hari Raya Idul Adha juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban, karena umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan kurban dengan memotong hewan kurban bagi orang-orang yang mampu. Begitu juga pada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka akan melaksanakan pemotongan hewan sebagai kurban atau pembayaran dam pada haji tamatu. Maka ribuan ekor unta, sapi, dan kambing disembelih di Mekah. Waktu salat Idul Fitri dimulai dari matahari terbit di pagi hari sampai matahari tergelincir di siang hari. Jadi waktunya agak lebih luas. Untuk waktu pelaksanaan sholat Idul Adha sebaiknya dilaksanakan lebih pagi, karena pada hari raya Idul Adha kita akan melaksanakan pemotongan hewan kurban pada waktu duha. Sholat Idain dilakukan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salat Idul Fitri dilaksanakan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena diberi nikmat dapat menyelesaikan ibadah puasa selama bulan Ramadan ataupun mendapatkan nikmat lainnya. Sedangkan melaksanakan sholat Idul Adha merupakan tanda syukur kita kepada Allah karena diberi nikmat harta yang lebih sehingga kita dapat pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah atau menyembelih hewan kurban. Perintah melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri berdasarkan hadis berikut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya ikut pergi bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian beliau salat dan berkhutbah, dan setelah itu mengunjungi tempat kaum perempuan lalu menasehati mereka serta menyuruh mereka bersedekah. Sedangkan perintah mengerjakan sholat Idul Adha didasari oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari nikmat Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Sekarang kita beralih kepada hal-hal yang disunahkan ketika hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Berikut beberapa hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk dilaksanakan sebelum kita melakukan sholat Idain. Pertama, kita mandi dahulu untuk membersihkan diri dari kotoran dan najis yang melekat pada badan kita.
Kedua, kita memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki, tidak harus baru, yang penting bersih dan suci. Ketiga, yaitu berdandan dengan baik dan rapih. Keempat, menggunakan wangi-wangian. Kelima, sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri, kita dianjurkan makan terlebih dahulu. Sedangkan sebelum berangkat sholat Idul Adha, kita disunahkan tidak makan terlebih dahulu. Keenam, pergi untuk melaksanakan salat dan pulang dari sholat hendaknya menempuh jalan yang berlainan. Ketujuh, kita bertakbir untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membaca kalimat takbir, tahlil, dan tahmid. Bertakbir bisa dilakukan di masjid atau berkeliling. Biasanya kita lakukan takbir pada malam hari raya sampai menjelang dilaksanakan sholat hari raya. Cara melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha hampir sama seperti salat yang lainnya. Adapun tata caranya sebagai berikut. Salat Idul Fitri ataupun Idul Adha dikerjakan 2 rakaat. Jika kalian melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di masjid, maka sebelum duduk di masjid disunahkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Tetapi apabila kalian melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha dilaksanakan di lapangan, maka kalian boleh langsung duduk dan ikut bertakbir. Setelah waktunya tiba, pada sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha tidak dianjurkan adanya adzan ataupun iqomah. Maka para jamaah langsung saja berdiri untuk memulai salat Idul Fitri yang diawali dengan niat. Ketika imam membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, maka makmum memperhatikan bacaan imam dan membacanya di dalam hati. Setelah selesai sholat, khatib menyampaikan khutbah. Khutbah pertama, khatib membaca takbir 9 kali secara berturut-turut, dan khutbah kedua, khatib membaca takbir sebanyak 7 kali berturut-turut. Isi khutbah setelah sholat Idul Fitri tentang perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan zakat, dan hikmah yang terkandung dalam hari raya Idul Fitri. Sedangkan isi khutbah setelah sholat Idul Adha yaitu menjelaskan tentang pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan ibadah haji, dan hikmah berkurban. Setelah khutbah selesai, maka kita bersalaman sambil membaca sholawat. Untuk niat sholat Idul Fitri sebagai berikut. Usolli sunnatal Idul Fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muma lillahi ta'ala. Saya niat sholat Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Adapun untuk niat sholat Idul Adha sebagai berikut. Usolli sunnatal Idul Adha rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muma lillahi ta'ala. Saya niat sholat Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Setelah niat seperti sholat-sholat yang lainnya, kalian takbiratul ihram dan doa iftitah. Setelah selesai, kalian memulai takbir 7 kali. Dan setiap takbirnya kalian disunahkan membaca kalimat Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah selesai sampai 7 kali, kalian berhenti sejenak terus membaca Al-Fatihah. Dilanjut dengan membaca salah satu surat pendek yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya kalian ruku, terus i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan sujud kedua. Berdiri sambil mengucapkan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, diam sejenak dan memulai takbir kembali sebanyak 5 kali dalam rakaat kedua. Ingat, setiap takbir
Disunahkan membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah selesai 5 kali, kalian dilanjutkan membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Setelah itu ruku, terus i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan dilanjutkan sujud kedua. Terakhir, kalian membaca at-tahiyat akhir dan salam. Berikut ilustrasinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang amalan sunnah di hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Pertama, memperbanyak takbir. Kedua, berdoa dan berzikir. Ketiga, memperbanyak infak dan sedekah. Keempat, bersilaturahmi. Dan kelima, yaitu bersalaman. Dan untuk amalan sunnah yang dikerjakan pada hari raya Idul Adha sama halnya dengan hari raya Idul Fitri, yaitu memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid, memperbanyak zikir dan doa, dan terakhir khusus di hari raya Idul Adha yaitu memotong hewan kurban bagi yang mampu. Baik, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang pemotongan hewan kurban. Berkurban artinya menyembelih hewan ternak dengan niat beribadah kepada Allah, dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Adapun ketentuan untuk hewan kurban, untuk unta harus berusia 5 tahun, untuk sapi minimal 2 tahun, untuk domba minimal 6 bulan, dan untuk kambing minimal umurnya yaitu 1 tahun. Dan orang yang berkurban disunahkan atau dianjurkan untuk melihat atau menyaksikan proses penyembelihannya. Nanti daging hewannya yang disembelih itu akan dibagikan ke fakir miskin. Selain syarat usia hewan kurban di atas, hewan kurban juga harus dalam keadaan sehat, baik, dan tidak cacat. Adapun hikmah yang terkandung dalam hari raya Idul Fitri adalah sebagai berikut, yaitu meningkatkan rasa peduli terhadap fakir miskin, kerabat, tetangga, dan masyarakat, mempererat hubungan persaudaraan sesama umat Islam, menyempurnakan pahala ibadah pada bulan Ramadan, lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui takbir, tahlil, dan tahmid serta zikir dan doa, menghapus dosa dan kesalahan terhadap orang lain dan saling memaafkan. Selain itu, hikmah melaksanakan sholat Idain merupakan rangkaian kesempurnaan ibadah puasa dan ibadah kurban. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan sholat Idain. Pertama, nilai-nilai kesehatan. Kenapa?
Karena orang yang akan melaksanakan sholat idain harus mandi terlebih dahulu, harus dalam keadaan bersih, berpakaian rapi dan wangi. Serta sebelum melaksanakan Idul Fitri, kita terlebih dahulu makan karena kita baru selesai melaksanakan puasa. Karena puasa itu menyehatkan. Kedua yaitu nilai-nilai keislaman. Karena pada malam hari raya kita disunahkan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid, memperbanyak doa dan berzikir, memperbanyak infak dan sedekah, bersilaturahmi, mengunjungi saudara, serta bersalaman, saling memaafkan kesalahan di masa lalu. Ketiga yaitu nilai-nilai kasih sayang. Karena kita membagikan zakat fitrah dan hewan kurban ke kaum duafa yang membutuhkan, serta dalam pemotongan hewan kurban, sebagian dagingnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, masih banyak sekali hikmah yang terdapat dalam pelaksanaan sholat idain, seperti membentuk kepribadian muslim dalam mentaati ajaran agamanya, membentuk jiwa disiplin, membentuk jiwa kerjasama, menumbuhkan jiwa untuk menghargai orang lain, membuka hati untuk saling memaafkan dan menumbuhkan jiwa yang sudah siap untuk berkurban. Demikian penjelasan tentang sholat idain, semoga lebih bermanfaat. Dan jangan lupa nanti pada akhir bulan suci Ramadan kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Baik, Ibu cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.